Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film. Film ini merupakan season kedua dari film Venom yang berjudul Venom Let There Be Carnage. Thank you. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jika teman-teman tidak keberatan, silakan subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika sudah, oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah penjara, di mana rata-rata tahanan merupakan kasus kejahatan berat. What did the doctor say? He said the mutations are advancing. Terlihat seorang tahanan wanita yang bernama Francis dan seorang pria yang bernama Cletus. Mereka adalah pasangan kekasih. Francis sendiri memiliki kekuatan yang dapat mengeluarkan gelombang suara yang sangat besar, sementara Cletus adalah seorang psikopat yang pernah menjadi objek sebuah penelitian. Hey, They're coming to take me away. Kemudian mereka dipisahkan oleh penegak hukum. Francis yang tak ingin dipisahkan dengan kekasihnya berusaha memberontak menggunakan kekuatannya. Namun petugas berhasil menggagalkannya dengan menembaknya. Beberapa tahun kemudian, Francis mendengar kabar bahwa kekasihnya Cletus akan dihukum mati. so you're gonna have to do the right Kemudian kita diperlihatkan Eddie yang diminta datang ke kantor polisi. Di kantor polisi, seorang polisi mengatakan jika Cletus ingin bertemu dengannya. Setelah polisi tersebut ingin meninggalkan Eddie, tiba-tiba Venom keluar dari tubuh Eddie dan berusaha menyerang polisi tersebut. Eddie yang melihat hal tersebut kemudian menarik Venom dan membawanya ke kamar mandi. Di sana mereka berdebat. Setelah terjadi perdebatan, akhirnya mereka memutuskan untuk menemui Cletus. I will do it. Sesampainya di penjara, Eddie bingung kenapa Cletus ingin menemuinya. Sebagai seorang jurnalis, dia berusaha profesional agar di pertemuan tersebut dia mendapatkan informasi yang dapat membantu polisi. Serial killers. All my secrets. Di pertemuan tersebut, Cletus menolak menjawab pertanyaan Eddie mengenai kasusnya. Dia malah membicarakan Francis pacarnya. Dia meminta Eddie untuk menuliskan kisah cintanya dengan Francis di koran. Fractured. Print that in your column. Sebelum meninggalkan Cletus, Venom melihat beberapa coretan yang ada di dalam sel tahanan milik Cletus. Dia berharap di tulisan tersebut terdapat petunjuk yang dapat membantu Eddie. Don't forget me, Eddie. Sesampainya di apartemen, Venom menguasai tangan Eddie dan menulis coretan yang dia lihat di dalam sel tahanan Cletus. Di dalam coretan tersebut, mereka menemukan sebuah tempat yang Cletus gunakan untuk mengubur orang-orang yang dia bunuh. Dari informasi tersebut, polisi pun mengevakuasi mayat orang-orang yang dikubur di sana. You say your friendship with Cletus is... You know, he's a serial killer. I don't see. Cletus akhirnya dihukum mati dan akan segera dieksekusi. Sementara di apartemen, Venom mengamuk dan menagih janji Eddie agar bisa memakan orang-orang yang jahat. Namun Eddie melarangnya. I need to be free. I'm starving. Eddie hanya memperbolehkan Venom untuk mengkonsumsi ayam dan coklat. Hal tersebut membuat Venom marah karena dia sangat kelaparan. That was abuse. Kemudian, Eddie membawa Venom ke sebuah toko untuk membeli coklat yang bisa Venom makan. Namun, pemilik toko mengatakan coklat yang Venom inginkan sudah habis. Lalu, Eddie mengajak Venom ke peternakan ayam. Di sana, Venom marah-marah karena dia merasa otak ayam rasanya sangat aneh, berbeda dengan otak manusia yang rasanya sangat enak. Namun, Eddie tetap bersikeras bahwa Venom harus terbiasa untuk memakan ayam dan dilarang untuk memakan manusia.
Look at all the amazing things! Tiba-tiba mereka mendapat telepon dari Annie, mantan kekasih Eddie. Kemudian Annie dan Eddie bertemu di sebuah restoran. Di sana Annie mengatakan bahwa dia sudah bertunangan dengan Dr. Dean dan akan segera menikah. That's Dan, right? Dr. Dan. Yeah, congratulations, I'm happy for you. Eddie yang mendengar hal tersebut terlihat sedih karena dia masih mencintai Annie. Dengan rasa kecewa, Eddie meninggalkan restoran itu dan kembali ke apartemennya. No pain, it hits much harder. Well, that's easy for you to say. Keesokan harinya, Venom berusaha menghibur Eddie dan membuat sarapan untuknya. Namun malah Venom justru membuat dapur berantakan. Let's call the whole thing off. Lalu Venom mengambilkan surat untuk Eddie. Ternyata surat tersebut dari Cletus. Surat itu berisi tentang pengalaman hidup Cletus sejak kecil sampai sekarang. You are responsible at the end of Cletus. Cletus menceritakan awal mula dia bisa menjadi seorang psikopat yang membunuh semua anggota keluarganya. Sampai akhirnya dia bertemu Francis yang selalu mendukung dan menyemangatinya. Oh, Eddie. Cletus Cassidy. Kemudian Eddie pergi ke penjara untuk menemui Cletus. Di penjara, Cletus mengatakan kepada Eddie bahwa mereka berdua sebenarnya sama. Hal tersebut membuat Venom tak terima dan langsung menyerang Cletus. Kesempatan tersebut digunakan Cletus untuk menggigit tangan Eddie. Dari gigitan tersebut, Cletus sadar yang dia gigit bukanlah darah manusia normal, melainkan cairan lengket berwarna hitam. Eddie, I have tasted blood. Setelah pulang ke apartemennya, Eddie langsung memarahi Venom karena bersikap gegabah di penjara. Seharusnya dia tidak terpancing dan menyerang Cletus karena tindakan Venom dapat membahayakan identitas mereka. Time about eating bad guys or like nagging me about. Namun, Venom tidak terima jika Eddie terus menyalahkannya, karena bagaimanapun juga dia melakukan hal tersebut untuk membela Eddie. Venom yang sangat marah kemudian menyerang hidung Eddie berkali-kali. I'm sorry, you can bring it again! Kini keduanya saling menyerang dan tidak ada yang mau mengalah dan membuat apartemen berantakan. Bahkan Venom membuang barang-barang kesayangan Eddie keluar jendela. Lalu Eddie menyetrum dirinya sendiri agar Venom keluar dari tubuhnya. Venom yang kesakitan akhirnya keluar dari tubuh Eddie dan berpindah ke tubuh orang lain yang berada di luar apartemen. Di tempat lain terlihat Cletus akan dieksekusi di hadapan para saksi. Saat proses eksekusi, Cletus tiba-tiba kesakitan dan kejang-kejang. Perlahan tubuhnya berubah. This way out! Tak disangka benih Venom yang dia gigit sebelumnya sekarang telah berubah menjadi simbol bernama Carnage. Sosok tersebut terlihat mirip Venom, namun berwarna merah. Berbeda dengan Venom, Carnage lebih sulit dikendalikan dan lebih ganas. Carnage pun mengamuk dan membantai siapapun yang menghalanginya. Peluru pun tak mampu menghentikan Carnage. Kemudian dia memakan kepala penjaga tahanan untuk menambah kekuatannya. Setelah itu Carnage kabur dari penjara. Sementara Eddie di apartemennya terlihat masih sibuk membereskan barang-barang yang berantakan akibat pertengkarannya dengan Venom. Setelah selesai merapikan apartemennya, seorang detektif datang dan memberitahu bahwa Cletus berhasil kabur dari penjara. Detektif tersebut meminta Eddie untuk berhati-hati karena bagaimanapun juga Eddie yang telah membongkar kejahatan Cletus. Nearly got him executed, but I'd lay low if I was you.
Setelah itu, Eddie berusaha menyelidiki keberadaan Cletus dari beberapa gambar yang dibuat Venom. Dari gambar-gambar tersebut, Eddie mendapatkan informasi bahwa Cletus kemungkinan akan pergi membebaskan kekasihnya. Setelah itu, Eddie pun menelpon seorang detektif untuk memberitahu hal tersebut. FB, that's Francis Barrison. Di tempat lain, Venom terus berpindah dari tubuh satu ke tubuh yang lain karena Venom kesulitan menemukan tubuh yang cocok untuknya. Akhirnya dia datang di sebuah pesta Halloween dengan sosok aslinya. Orang-orang di pesta tersebut tidak curiga karena mengira Venom sedang menggunakan kostum tersebut. Setelah itu, Venom masuk ke tubuh Nona Sen. Di sisi lain, Cletus yang sudah mengetahui lokasi pacarnya langsung pergi membebaskan Francis. Dengan kekuatannya sekarang, dengan mudah dia membunuh para penjaga dan dokter yang telah mengurung Francis. Karena polisi yang menghadang mereka terlalu banyak, Francis menggunakan kekuatannya untuk membantu Cletus. Namun ternyata kekuatannya membuat Carnage kesakitan karena dia sama seperti Venom yang lemah pada api dan gelombang suara. Namun akhirnya Cletus dan Francis berhasil kabur. She does that again, I'll eat her. Di sisi lain, detektif menuduh Eddie karena berpikir Eddie menyembunyikan sesuatu yang berkaitan dengan kebebasan Cletus. Namun, Eddie tidak dapat mengatakan sesuatu tentang Venom. Kemudian, Eddie meminta detektif untuk menghubungi Annie. Setelah berhasil menghubungi Annie, Eddie meminta bantuan untuk mencari Venom karena hanya Annie yang bisa Eddie percaya. Yeah, you need to find him, please. I'll try. Thank you. Annie kemudian pergi ke toko Nona Sen untuk menanyakan keberadaan Venom. Namun tingkah laku Nona Sen sangat mencurigakan sehingga Annie langsung tahu jika Venom berada di tubuhnya. Dengan sedikit rayuan, Venom pun akhirnya keluar dari tubuh Nona Sen dan masuk ke dalam tubuh Annie. Let's go save that asshole. Sebelum Venom masuk kembali ke tubuh Eddie, dia menyuruh Eddie untuk meminta maaf dengan tulus kepadanya. Akhirnya Eddie pun meminta maaf kepada Venom dan akhirnya Eddie dan Venom bersatu kembali. Okay. Oh no. Di tempat lain, Francis dan Cletus bekerja sama menjemput paksa orang-orang untuk menghadiri pesta pernikahan mereka. Di antaranya detektif Morgan dan Eddie. Namun Francis tidak menemukan Eddie di apartemennya, sehingga dia menculik Annie agar memancing Eddie datang. Setelah mengetahui hal tersebut, Eddie dan Venom segera pergi ke tempat acara pernikahan Cletus dan Francis. Di sana, Venom sangat terkejut melihat sosok Carnage. Dia merasa takut untuk masuk. Namun, Eddie berusaha membujuknya dengan mengatakan di dalam pesta tersebut, Venom bebas memakan siapa saja kecuali pastor yang tidak berdosa. I promise! Akhirnya Venom dan Carnage pun bertarung. Walaupun awalnya sempat ragu, Venom tetap melakukan yang terbaik untuk mengalahkan Carnage. Namun kekuatan yang Carnage miliki sangat luar biasa sehingga Venom bukanlah tandingannya. Dr. Dan yang berada di atas berusaha membantu Venom dengan membakar tubuh Carnage. Kesempatan tersebut digunakan oleh Venom untuk menyerang Carnage. Tiba-tiba terdengar bunyi lonceng yang membuat keduanya kesakitan. Setelah lonceng tersebut berhenti, mereka kembali ke tubuh inangnya dan pertarungan pun dilanjutkan. Setelah berhasil melumpuhkan Venom, Carnage langsung menangkap Annie dan Francis yang dia anggap tidak penting. I'll shut her up for good. No, stop! You're hurting her! Alasan Carnage melakukan hal tersebut karena dia menganggap Francis ancaman untuknya karena kekuatan yang dia miliki. Melihat hal tersebut, Cletus tidak terima dengan tindakan Carnage. Dia mencoba memberontak untuk menyelamatkan kekasihnya.
Hal tersebut dilihat oleh Venom dan dia berpikir ketidakakuran Cletus dan Garnet menjadi kelemahan mereka. Kemudian Venom berusaha bangkit dan menyerang Garnet. Akhirnya Venom berhasil menyelamatkan Annie dan kembali bertarung. Venom lalu terpikir untuk menyerang Francis ke arah lonceng, dan otomatis penggabungan suara Francis dan lonceng akan membuat dia dan Garnet kesakitan. Francis pun akhirnya mati akibat tertimpa lonceng, sedangkan Eddie dan Cletus terjatuh dari ketinggian karena berpisah dari simbiot mereka masing-masing. Untungnya Venom berhasil masuk kembali ke tubuh Eddie sebelum dia terjatuh. Venom lalu bangkit kembali dan memakan Garnet yang tidak memiliki inang. Setelah itu dia memakan tubuh Cletus. Fuck this guy! Sebelum polisi datang, Eddie, Annie, dan Dr. Dan kabur dari tempat tersebut agar mereka terhindar dari masalah. You in there, get him out of here. I know. Di akhir film, kita diperlihatkan Eddie dan Venom sedang bersantai di pantai, dan film pun selesai.